Selamat siang warga RSUD Kota Bogor, bertemu dengan saya Dr. Cindy. Di podcast kali ini dalam rangka peringatan Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day yang diperingati setiap hari Kamis pada minggu kedua di bulan Oktober pada setiap tahunnya. Di mana kita pada tahun ini akan mengangkat tema mengenai Love Your Eyes at Work. Telah hadir bersama kita Dr. Mareta, spesialis mata, yang nanti kitanya akan berbincang-bincang ya dokter ya, lebih dalam mengenai tema kita pada hari ini, di mana sebenarnya pada hari ini sangat menarik ya dok, karena berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari terutama pada dunia pekerjaan. Bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan mata. Nantinya kita akan mengulik lebih banyak bersama Dr. Mareta. Selamat siang, kita langsung sambut saya. Selamat siang Dr. Mareta. Siang, Dr. Cindy. Apa kabar dok? Baik. Iya. Dr. Mareta ini merupakan salah satu dokter mata yang ada di RSUD Kota Bogor. Sudah sejak tahun berapa dokter bergabung di sini? Tahun 2021. Tahun 2021 ya. Merupakan dokter mata yang sangat kompeten di bidangnya. Nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, Love Your Eyes at Work ya. Love Your Eyes at Work. Iya. Dalam rangka Hari Penglihatan Mata Sedunia atau World Sight Day ya dibilangnya ya dokter ya. Mungkin yang pertama langsung mulai aja ya dok ya. Boleh. Dari kita mungkin menjelaskan dulu dari makna Hari Penglihatan Sedunia itu apa, dan setiap tahunnya itu kan temanya berbeda ya dok. Iya. Bisa dijelaskan makna dan tujuan dari Hari Penglihatan Sedunia ini pada tahun ini itu seperti apa gitu dok. Oke, terima kasih Dr. Cindy. Sebelumnya perkenalan dulu, saya dengan Dr. Mareta Agustianingsih, spesialis mata. Hari ini kita memperingati World Sight Day. Itu adalah suatu hari penglihatan yang dirayakan di seluruh dunia ya. Jadi tujuannya adalah kita mengangkat tema-tema yang sekiranya penting untuk dilakukan dalam rangka pencegahan kebutaan. Jadi sifatnya lebih pencegahan ya, kebutaan atau kelainan-kelainan yang bersifat mengganggu penglihatan kita, baik secara fungsi ataupun secara kualitas penglihatan kita gitu. Dan kebetulan tahun ini yang diangkat adalah temanya Love Your Eyes at Work. Jadi karena kita kan sudah mulai aktif ya bekerja sehari-hari, dan ya hampir setiap hari lah kita melakukan pekerjaan. Jadi kalau bisa matanya juga dijaga dan dicintai Love Your Eyes gitu dong. Oke, jadi lebih ke kayak bagaimana sih kayak cara kita menjaga kesehatan mata kita dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam pekerjaan, untuk mencegah gangguan dari penglihatan tersebut gitu ya. Sebenarnya kalau kita bahas dunia pekerjaan ini kan macam-macam ya dok ya. Kalau misalnya dunia kantoran biasanya seringnya itu berhubungan dengan yang layar, yang namanya gadget gitu. Kalau misalnya dunia yang biasa di luar itu kan biasanya dengan paparan sinar matahari, terus juga dengan percikan-percikan bahan-bahan yang ada di lingkungan tersebut gitu ya. Kalau dari sehari-hari nih dok, kalau misalnya di klinik mata sendiri, biasanya gangguan yang paling sering berhubungan sama pekerjaan ini apa ya dok? Yang paling sering pastinya yang pertama adalah gangguan penglihatan, buram lah ya. Paling sering tuh pasien mengeluh buram, matanya nggak nyaman dipakai pada saat bekerja gitu. Jadi buram itu adalah salah satu tanda atau gejala dari gangguan refraksi ya, terutama pada pasien-pasien muda gitu ya. Kadang mereka nggak sadar ternyata matanya setelah dipakai seharian bekerja ternyata matanya pegel, lelah dan lain-lain. Nah itu kita wajib periksa. Kalau misalnya ada gangguan penglihatan, gangguan refraksi, maka kita akan coba ukur untuk ukuran kacamatanya ya. Kemudian bisa juga terjadi gangguan pada pasien yang memang matanya normal, tidak ada ukuran kacamata, misalnya berupa gangguan mata lelah, astenopia, atau ada istilah baru namanya computer vision syndrome. Computer vision syndrome, iya. Jadi itu adalah mata yang mengalami gangguan akibat kelelahan karena seharian berada di depan komputer seperti itu. Iya. Untuk computer vision syndrome sendiri itu gejalanya biasanya seperti apa? Terus ada kayak misalnya kita ini lebih dari 2 jam misalnya dalam sehari-hari menatap layar, langsung timbul gejala seperti itu atau bagaimana dok? Durasinya ada waktunya? Berapa lama ya? Iya. Jadi gejalanya yang paling sering dirasakan itu biasanya matanya satu pegel, kayak
apa ya, kayak pengen copot kalau kata orang ya, pegel, terus karena dia otot mata itu udah di dalam, jadi rasanya itu agak susah dideskripsikan. Aduh dok, matanya pegel, berair juga bisa, pusing sampai mual muntah itu juga pernah. Kemudian lama-lama jadi burem, jadi silau. Nah itu salah satu gejalanya. Dan berapa jamnya itu sebenarnya kita nggak bisa pastikan ya, karena kan kebutuhan orang itu berbeda-beda. Ada yang memang harus berjam-jam atau seharian di depan komputer, ada juga yang cuman mungkin 1-2 jam gitu. Sebenarnya pada intinya tidak ada batasan, dia harus berapa jam lamanya atau harus berhenti kalau udah berapa jam itu enggak, tapi kita bisa atur dengan yang namanya rule of 20 gitu. Rule of 20 itu mungkin dokter sini udah pernah denger ya, itu populer sekarang itu. Jadi setiap kita melakukan aktivitas jarak dekat, baik itu komputer, membaca ataupun yang lain, selama 20 menit maka kita istirahatkan mata kita dengan melihat jarak jauh sekitar minimal 20 kaki atau 6 meter selama minimal 20 detik gitu. Kenapa sih harus 20 kaki atau 6 meter? Karena itu tidak ada akomodasi pada jarak tersebut sehingga mata bisa rileks, kayak istirahatin gitu. Itu namanya istirahat mata ya. Oke, paling gitu ya. Berarti karena misalnya zaman sekarang era digital, betul, memang lebih seringnya menatap layar, ya. Tapi antisipasi bisa menggunakan rule of 20 betul, itu ya dok ya. Jadi kita menatap layar misalnya maksimal selama 20 menit. Setelah itu jangan lupa 20 detik itu kita bisa menatap sekitarnya ya dokter ya. Sekitarnya. Menatap sekitarnya, yaitu misalnya sejauh 6 meter minimal. Betul, ya dok ya. Kita posisikan ya misalnya meja kerjanya tuh di sebelah jendela, ya kan, jadi kita bisa lihat keluar, jendela itu jangan madep ke tembok ya, itu kan jaraknya dekat banget, jadi kita nggak punya space untuk istirahat mata gitu. Oke, atau berarti kita bisa mengobrol dengan teman-teman sekitarnya juga, itu boleh ya dok ya? Bisa, daripada main gadget, ya istirahat main gadget. Lebih baik kita mengobrol dengan teman-teman, atau jalan dulu gitu keluar biar nggak kaku atau dan lain-lain. Berarti kalau misalnya orang-orang yang berada di studio gitu berarti lebih baik keluar gitu ya, karena kan ada yang ukurannya nggak sampai 6 meter 6 kali 6 gitu ya dok. Bisa keluar istirahat dulu, bisa ambil minum ke pantry gitu, atau misalnya mau ke toilet dulu cuci muka gitu, oke lah, masih oke gitu. Yang penting matanya jangan natap jarak dekat ya, soalnya kadang sekarang istirahat mata nggak di laptop tapi di HP lebih cepat lelah lagi ya, kayak gitu. Apalagi udah seharian di depan layar, malamnya kita buka-buka gadget, waduh, besoknya mata pegel. Iya, jadi alasan biasanya buat ngantuk. Waduh. Yang ada nggak bisa tidur, nggak bisa udah jam 1 tahu dah. Alasan buat kesiangan kayak gitu ya. Terus kalau misalnya kita memang sering nih dok ya menatap layar, biasanya itu kan kita suka ada tuh ya dok kalau ke klinik-klinik gitu kayak kacamata anti radiasi kayak gitu. Sebenarnya itu manfaatnya itu bagaimana dok? Apakah besar sekali atau memang kan kalau dari mata kita sendiri sebenarnya punya pelindung secara alami ya dok ya? Iya, boleh dijelaskan sekali, dokter Cindy. Mata kita tuh sebenarnya fungsinya udah hampir sempurna lah ya. Jadi sudah ada pelindungnya, sudah ada lapisan kornea, lapisan air mata, lensa dan lain-lain. Itu semua alhamdulillah udah ada dari sananya. Cuman karena aktivitas manusia berubah ya zaman sekarang ya, banyak di depan gadget dan elektronik, mereka itu sebenarnya memancarkan yang namanya sinar biru ya. Jadi yang kita suka bilang anti radiasi di optik itu ya, namanya adalah blue light filter. Fungsinya apa? Itu tadi dia menyaring sinar biru yang dari cahaya elektronik. Kenapa sih sinar biru harus disaring? Apakah dia bahaya atau enggak gitu? Sebenarnya kalau berbahaya banget sampai menyebabkan penyakit sih nggak sampai bikin gimana itu enggak. Tetapi dari hasil penelitian ternyata sinar biru itu dia bisa mengganggu yang namanya hormon tidur ya, hormon melatonin, dan juga gangguan irama sirkadian kita. Jadi ketika udah itu kita bisa merasa terlalu alert gitu, terlalu jadi nggak ngantuk lah itu tadi ya, kalau kita buka gadget sebelum tidur atau kelamaan, jadi kita malamnya nggak bisa tidur. Itu kan mengganggu performance kita besok ya, jadi badan kurang istirahat, jadi nggak fit, jadi drop dan lain-lain. Kemudian mengganggu karena kita juga harus tadi istirahat ya, bukan cuma fisik tapi juga pikirannya.
membuat kita jadi cemas, jadi ansietas gitu. Itu bisa juga ya dari terlalu lama di depan gadget. Itu salah satu fungsinya gitu. Tapi ya nggak wajib ya, tergantung kebutuhan aja. Berarti tergantung kebutuhan, sama kalau misalnya kita punya uang lebih itu nggak apa-apa ya dok ya, buat gaya-gaya. Iya boleh, tapi biar lebih kadang pasien juga mungkin kalau aktivitasnya lebih ke outdoor, nah dia lebih butuh yang lain, misalnya untuk UV filter itu lebih berbahaya ya sebenarnya ya daripada sinar biru, karena dia memang bisa merusak mata kita, bahkan saraf kita gitu. Berarti kalau misalnya UV itu, sinar UV lebih besar menyebabkan gangguan biasanya. Iya pasti ya, karena kan dia dari matahari langsung ya, yang sangat-sangat besar gitu, panjang gelombangnya bisa menembus ke lensa, bisa bikin katarak, ke retina bisa menyebabkan gangguan atau degenerasi makula. Nah itu bisa kita proteksi dengan UV filter ya, itu bisa dilapisin ya, atau kita pakai kacamata hitam lah ya minimal gitu. Iya, berhubungan sama tadi ya dok, yang misalnya kita malam-malam main gadget gitu ya, terutama sebelum misalnya kita tidur, itu cuitan-cubitan juga buat saya sih dok ya biasanya. Soalnya kita tertampar, biasanya kita memang sering main HP, terutama kalau saat tiduran tuh enak gitu ya dok ya. Cuman itu tuh sebenarnya posisi seperti itu tuh nanti dampak ke depannya itu bagaimana sih dok? Iya. Jadi memang idealnya kita kalau aktivitas jarak dekat, near activity ya, bukan cuman HP atau gadget lah. Misalnya mau membaca, itu kita atur jaraknya dok, minimal itu 30 cm sampai 40 ya. Kalau orangnya agak tinggi boleh lah agak 40, tapi kalau kita rata-rata 30 cm ya, itu mencegah mata lelah tadi itu ya, mencegah asthenopia. Kemudian tadi kalau misalnya kita posisinya sambil tiduran ya, kurep gitu, otomatis kan kita lebih deket dong melihatnya ya kan, sehingga mata jadi cepet capek. Kita mau istirahat juga, mau melakukan rule of 20 juga kayaknya nggak mungkin ya kalau udah posisi kayak gitu. Jadi udah ingat. Kemudian pencahayaan juga diatur dong, jangan tempat yang gerak, disesuaikan ya. Ada kontras yang harus dijaga antara handphone sama lingkungan sekitarnya gitu. Kalau terlalu kontras banget juga mata cepet capek gitu. Terus kalau mau memang terpaksa malam hari kerja ya pakai lampu kerja ya dok ya, disesuaiin gitu. Kalau misalnya masalah itu tadi jarak dekat ya, kalau misalnya jarak jauh, misalnya nih jarak jauh kita lagi presentasi misalnya kan layarnya agak jauh, terus atau misalnya kita menonton TV gitu ya dok ya, itu sebenarnya posisinya lebih baik sejajar atau layarnya itu lebih atas dari mata kita atau bagaimana itu dok? Kalau kita lihat jarak jauh itu posisinya minimal sejajar ya. Kalau agak lebih tinggi bisa, tapi jangan terlalu tinggi juga nanti sakit leher ya. Terus nanti cedera tulang leher atau saraf. Jadi kalau bisa minimal sejajar ya, lurus dengan kepala, atau lebih tinggi sedikit boleh. Nah, yang penting adalah ketika kita melihat jarak jauh itu sebenarnya kalau misalnya kita cukup jelas nggak ada masalah burem, itu biasanya sih bisa lebih lama ya daripada kita melihat jarak dekat ya, karena kan tadi tanpa akomodasi. Jadi mata lebih rileks kita melihat jarak jauh. Kecuali misalnya kita merasakan jarak jauh tuh kok burem ya, otomatis kita micing ya, refleks ya. Kalau kita semenit 2 menit enak dok, tapi kalau udah beberapa lama pegel ya mata. Nah, itu waktu dicekkan apakah emang ada ukurannya, jangan-jangan yang walaupun kecil itu kadang terasa ya. Kita lihat presentasi komputer atau lihat bioskop ternyata blur ya, berarti mungkin ada ukuran kacamata. Kemudian kalau kita kayak yang agak lebih deket lagi dikit, misalnya TV mungkin ya rata-rata sih lebih dari 1 meter ya, kita nonton TV kayaknya masih aman. Tapi ada juga aktivitas jarak menengah atau intermediate, itu misalnya komputer atau laptop, itu biasanya jarak 50-60 cm ya. Itu usahakan jaraknya tuh kalau bisa agak rendah sebenarnya. Agak rendah ya, karena itu lebih nyaman. Kemudian agak rendah dari mata sedikit, walaupun dia nggak usah terlalu rendah gitu, tapi di tengah-tengah, karena pada beberapa pasien yang sudah masuki usia di atas 40, dia kan ada plusnya dok, ada dengar kan? presbiop, betul. Itu biasanya ada ukuran kacamata progresif, jadi posisinya tuh kalau kita punya laptop jangan sejajar kepala, jangan sejajar kepala, nanti kita harus dangak, karena untuk melihat jelas
kacamatanya harus ditinggiin gitu. Iya. Nah itu lama-lama pegel juga leher. Banyak tuh yang ngeluh dokter. Iya. Aduh, saya kok pegel ya udah 30 pasien, pegel leherku ya. Iya dok, kayaknya komputer dokter ketinggian gitu kan, pendekin sedikit dok gitu. Iya. Jadi harus agak rendah. Iya, gitu. berarti sesuai dengan kebutuhan Betul, masing-masing. kebutuhannya ya. beda-beda banget. Iya, kebutuhan masing-masing. Nanti boleh dicatat ya tadi ya, kalau misalnya komputer bagaimana, kalau misalnya TV bagaimana gitu. Karena kan kita memang setiap hari itu pasti berhubungan sama yang namanya gadget seperti itu ya dok. Betul. Ya. Jadi harus penggunaannya itu harus baik karena biar kesehatan mata kita tetap terjaga seperti itu ya. Kalau tadi kita kan sempat membahas tentang kacamata ya dok ya, yang anti radiasi UV maupun blue light gitu ya dok ya. Kalau misalnya kita nih cewek-cewek kan biasanya menggunakan soft lens ya dok ya. Sebenarnya soft lens ini tuh kalau misalnya kita pakai pada saat bekerja sehari-hari, apalagi depan layar, itu efeknya nanti bagaimana gitu dok? Soft lens itu ada dua ya, sebagai gambar itu ada yang hard lens, ada juga yang soft lens biasa yang sering kita pakai itu. Itu kan fungsinya tuh sebenarnya kita, biasanya saya tanya dulu pasien, ini untuk apa gitu ya. Satu kan kebanyakan buat gaya ya yang warna-warni biar matanya cantik gitu ya, kayak bule. Terus udah gitu yang kedua buat penglihatan ya, pada pasien-pasien yang kacamatanya cukup tebal, rata-rata kan pegel ya, pakai katanya sih pegel dok, berat gitu pakai ini. Terus ada beberapa profesi yang nggak boleh, misalnya pramugari itu mereka nggak boleh biasanya. Nah jadi kita harus tahu dulu tujuannya ya. Intinya soft lens itu kan sebenarnya nggak bisa dipakai seharian full ya, dia terbatas waktunya. Kenapa? Karena itu alat yang itu suatu device yang menempel ya pada mata kita, kornea. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kebersihannya ya, jangan pernah dicuci dengan air keran. Kemudian penggunaannya jangan terlalu lama ya, misalnya dia memang untuk 8 jam ya sudah lebih nggak boleh, harus dicopot. Kalau udah merasa kayak ganjel, merah, perih, iritasi ya harus dicopot juga. Takutnya itu tanda-tanda infeksi yang paling bahaya gitu. Dan pada beberapa lensa yang berpigmen ya, artinya yang tadi berwarna itu si bakteri kuman-kuman ya bisa ngumpet nempel di pigmen itu. Jadi lebih bahaya dok sebenarnya ya kalau yang pigmen. Makanya kalau mau pakai soft lens coba bisa dikonsulin dulu ya sama dokter mata, karena pasti nanti beliau akan ngasih tahu lah sarannya, cara perawatannya gitu. Kadang-kadang yang bahayanya yang ngasih SMP, SMA itu loh dok. Jadi kadang mereka belum ngerti mungkin ya, jadi cuman pengen pakainya aja tapi perawatannya belum terlalu paham gitu ya. Belum bisa bertanggung jawab lah ya sama penggunaannya gitu. Iya. Terkait dengan tadi biasanya matanya jadi iritasi, merah, itu kan kalau sehari-hari ini banyak ya dok yang misalnya langsung ditetesin cairan buat, katanya sih buat ini ya, buat tetap lembab, buat tetap ada cairannya, itu bagaimana sih dok? Iya, itu mungkin yang dokter maksud kayak artificial tears ya, namanya ya. Mata kita kan selalu dilapisin sama lapisan air mata, harus selalu lembab ya. Lapisan air mata juga ada komposisinya gitu. Jadi betul pada saat kita banyak di depan layar, pastinya mata jadi lebih kurang ngedipnya. Jadi dalam 1 menit biasanya kita tuh 10-15 kali berkedip ya normalnya. Tapi karena saking kita fokus kerja, fokus main game atau apa, fokus scrolling gitu, jadi kita lupa ngedip, mata kering. Nah gitu. Jadi jangan lupa itu, kalau mata kering bisa menyebabkan mata lebih iritasi ya, dan juga bahkan menyebabkan infeksi. Sehingga si artificial tears itu fungsinya adalah menjaga kelembapan mata. Bisa kita pakai untuk mengurangi keluhan mata kering dan mengurangi iritasi, juga bisa kita pakai kodok. Dipakai rutin juga bisa. Terutama orang-orang yang banyak terjadi di dalam ruangan yang kering ya, banyak AC gitu, itu biasanya sangat-sangat membantu. Juga orang-orang yang sering keluar nih, kan ini cuaca lagi panas terik, itu juga meningkatkan evaporasi dari air mata, sehingga itu bisa juga kita pakai ya. Aman dong, aman ya. Berarti boleh ya dipakai ya untuk menjaga kelembapan dari mata kita, kayak gitu ya. Terus kalau misalnya dari makanan itu berpengaruh nggak sih dok terhadap kesehatan mata? Kan ada yang bilang kayak wortel gitu ya, bisa memperbagus kayak penglihatan matanya. Betul. Ya oke, itu benar juga sih, wortel memperbaiki, benar, karena dia mengandung vitamin A ya. Vitamin A itu penting sekali buat kesehatan saraf mata retina kita. Itu bahkan dari usia kita
dari kecil itu udah penting gitu. Makanya vitamin buah nggak harus wortel, atau sayur juga nggak harus wortel ya, bisa buah lain, wortel mungkin itu yang banyak dan gampang ya, jadi makanya dikasih wortel. Ada tomat, ada buah-buah lain, sayur, kemudian yang mengandung kacang-kacangan, sayur-sayur hijau, bahkan ikan itu karena mengandung omega 3 dan 6, itu juga baik untuk kesehatan mata kita. Jadi makanan juga mumpung usianya masih pada muda nih ya, jadi jangan makan sembarangan ya, mentang-mentang. Apalagi zaman sekarang yang penting pedes-pedes kayak gitu ya dok. Udahlah, nggak bermanfaat di mata, nanti menyebabkan penyakit lainnya pasti. Gitu ya, berarti ada aja manfaatnya ya dok ya dari makanan yang sehat gitu. Harus. Terkait dengan gangguan mata sendiri, tadi kan sudah disinggung ya dok ya, kalau misalnya usia muda tuh biasanya baiknya miopi ya dok ya, atau penglihatan rabun jauh. Kalau misalnya nanti udah setelah 40 tahun ke atas, biasanya nanti ada juga rabun dekat ya, presbiop itu tadi ya dok ya. Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh bisa dicegah nggak sih dok, kalau misalnya kayak kehidupan kita sehari-hari nih, apalagi yang udah umur 40 ke atas itu kan pasti ada kacamata koreksinya ya dok ya. Kalau misalnya dari kehidupan, dari bekerja kita sehari-hari itu antisipasinya itu seperti antisipasi. Oke. Jadi kalau untuk miopia, jadi kelainan kacamata itu ada 3 ya. Ada miopia, ada atau minus, kedua ada plus atau hiperopia, dan ada silinder ya, itu astigmatisme. Jadi ada pasien muda itu paling banyak memang miopia, walaupun ada juga ya yang gangguan astigmat ataupun hiperopia juga ada. Nah, kalau kita untuk mencegah, pada intinya sih berdasarkan penelitian ya yang udah terbukti, ada 2 faktor risiko yang paling berperan ya untuk terjadinya miopia. Itu yang pertama adalah faktor kebiasaan ya. Jadi kalau kita terlalu banyak near activity, orang yang suka baca buku, baca handphone, gadget, itu progresivitas miopianya bisa meningkat ya. Dan juga faktor genetik misalnya dari keluarga. Dan orang-orang yang kurang outdoor activity, jadi kebanyakan dalam rumah, kurang main di luar, kurang terkena paparan sinar matahari, itu meningkatkan progresivitas nih. Dan ini meningkat ya pada saat pandemik kemarin itu. Kemudian kalau untuk presbiopia sendiri itu kita bilangnya dulu mata tua lah ya, tapi nggak usah takut di mata tua, karena itu sebenarnya adalah suatu proses fisiologis yang normal, proses degeneratif yang normal. Semua orang ketika usianya di atas 40, sekitar 40 akan mengalami penurunan daya akomodasi dari lensa. Itu patofisiologi sekilas ya. Karena kelemahan itu makanya perlu koreksi kacamata dekat, namanya presbiopia. Jadi dimulai biasanya dari +1 dan bisa bertambah seiring dengan usia. Kalau plus itu dia nggak bisa dicegah ya, karena itu udah kodrat degenerasi gitu, ya, degeneratif ya. Faktor usia gitu kan, kecuali kita nggak tua-tua ya, gitu kan, muda terus baru deh. Gitu. Kalau jiwanya muda terus juga nggak bisa ya dok, kan tetap umurnya. Kan tetap bisa dong, gaya pakai kacamata ya. Iya, oke seperti itu. Mungkin dari tadi kita kan berhubungan ngobrol terus tentang yang kayak kalau menurut kita kayak indoor ya, pekerjaan di dalam, misalnya kayak menatap layar kayak gitu. Nah sekarang ini mungkin kita bahas sedikit ya dok, kalau misalnya kayak pekerjaan outdoor atau yang beresiko seperti terkena percikan ya dok ya, misalnya percikan bahan kimia kan bisa pada analisa juga gitu ya. Nah itu sebenarnya bagaimana kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja dan menanganinya itu yang cepat itu bagaimana dok? Pertolongan pertama lah ya, minimal ya gitu. Karena kita pekerjaan tuh macam-macam, jadi resikonya juga macam-macam ya. Kalau beberapa pasien yang mungkin bekerjanya berhubungan dengan bahan kimia bisa beresiko ya, matanya tuh terkena cipratan atau tumpahan atau ledakan gitu ya dari bahan-bahan kimia. Yang bahaya itu misalnya dia mengandung bahan kimia senyawa asam atau basa yang keras. Nah, itu bisa merusak struktur lapisan mata, kornea, bahkan mengakibatkan kebutaan. Kalau terjadi gimana? Jangan panik. Yang pertama harus dibersihkan, dicuci dengan air mengalir ya. Apapun air yang bersih ya. Kalau ada air mengalir apa? Air mineral atau apa gitu. Cuci yang sebanyak-banyaknya sampai agak membaik lah, misalnya agak berkurang perihnya. Kemudian baru dilanjutkan ya. Itu mah kalau mau nggak mau harus tetap ke dokter mata ya, atau ke IGD, nggak apa-apa karena harus dapat obat. Ada juga misalnya beberapa
kecipratan lem. Iya. Kecipratan lem ini lem apa habis packing gitu. Iya. Sekarang kan banyak bisnis online Iya, ya. online, Lem iya. packing, lem nggak apa-apa. Dia senyumnya netral sih, cuman kadang lengket di mata, kadang kita bersihkan. Nggak apa-apa, bisa ke IGD. Dicuci dulu, tetap dicuci dulu dengan air mengalir, kemudian bisa selanjutnya ke IGD atau ke dokter mata, diberikan obat. Ada juga beberapa pekerjaan yang sangat berisiko, misalnya yang apa ya, berhubungan, ada sih beberapa misalnya dia ngetok paku, pakunya mental, Oh iya, atau iya. potong besi Percikan-percikan kelas, gitu ya. ada gerinda Iya. masuk ke kornea. Nah itu kalau kayak gitu memang harus tangani dokter ya. Iya. Mungkin obat pereda nyeri sementara bisa, tapi tetap harus ke dokter mata. Iya. Karena kalau misalnya nanti dicek takutnya jadi ada kayak benda asing ya dok, kayak yang Betul, menempel kalau benda ya. asing, mending kalau menempel dok, Iya. ada yang nancep soalnya. Nah itu Oh, nggak boleh ya, iya. kita keluarin sendiri. Iya, takutnya kayak perdarahan nanti jadinya kita ya dok ya. congkel sendiri itu nggak boleh ya. Nanti Iya. biarkan ahlinya yang Iya. membereskan. Oke, gitu. berarti kalau misalnya nanti ada terkena, ada misalnya kegawat daruratan sampai misalnya kena pecikan, Ya. atau misalnya kayak tadi ya dok ya, kayak gerabah gitu yang menempel, tetap dialirkan dulu menggunakan air mengalir. Betul. Ya, sampai misalnya gejalanya agak mereda, terus jangan lupa periksa ke dokter. Dan atau kalau misalnya memang gawat banget nih, dirasanya gawat, langsung ke IGD. Betul, gitu ya. IGD RSUD bukan Iya, 24 IGD jam. sudah bukan 24 jam ya. Oke, mungkin kita sudah banyak berbicara ya tadi, mulai dari pekerjaan Iya. yang di layar, menatap layar, sampai kalau ada kegawat daruratan dari paparan terhadap mata, misalnya terkena percikan, cairan, atau misalnya terkena tadi benda asing ya. Mungkin selanjutnya langsung ke sesi tanya jawab ya. Sudah banyak pertanyaan ya lumayan dok, alhamdulillah banyak yang minat, banyak yang menyaksikan ya. Pertanyaan pertama ini dari kolom komentar YouTube ya. Selamat siang dokter yang cantik. Alhamdulillah Waduh. dok. Mau bertanya dok, ada tips untuk mata saya agar tetap sehat dan tidak mudah iritasi. Karena saya sering berada di kondisi 12 jam dengan gadget saya ataupun komputer. Ini berarti pekerjaan di depan layar ya dok ya. Bagaimana dok? Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini tadi kita sudah dibahas sedikit ya. Memang mau nggak mau kita harus istirahatkan matanya tadi yang pertama. Kalau 12 jam berarti setiap 20 menit atau 30 menit istirahatkan. Iya. Atau dari awal kita udah rancang nih ya posisi mejanya, jangan di pojok, jadi harus deket jendela ya, Iya. biar kita bisa istirahatin mata, lihat jarak jauh, keluar, pohon-pohon hijau-hijau gitu. Benar, memang kalau kita ngeliat warna hijau ya, Iya. bisa merilekskan karena dia panjang gelombangnya, bikin otaknya lebih Otaknya. rileks gitu kan. Terus tadi kalau ruangannya ber-AC pastinya harus diposisikan AC-nya jangan madep ke mata ya gitu. Jadi jangan langsung di samping juga jangan. Kalau bisa tadi pakai artificial tears, pelembab mata untuk mengurangi iritasi gitu. Berarti kalau misalnya di depan layar jangan lupa yang rule of 20 tadi Rule of 20, ya dok betul. ya. Pasang Kalau alarm ya. nih setiap 20 menit. Kalau misalnya lupa. lihat yang hijau-hijau jadi segar, kalau lihat uang yang warna hijau segar gitu ya Lebih dok. segar lagi warna hijau gitu. Gitu ya. Terus jangan lupa kalau misalnya bisa AC-nya ya posisinya AC-nya. ya dok ya, jangan di depan kita. Pokoknya jangan terlalu terpapar langsung Betul. kena mata Betul. karena dapat menyebabkan kering gitu Kering. ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Selanjutnya pertanyaan dari kolom komentar YouTube lagi nih dok. Dokter mau tanya, mata saya silinder minus 4,5 tapi tidak bisa terkoreksi sempurna katanya dok. Bagaimana caranya ya dok agar fungsinya bisa mencapai sempurna kembali? Gitu. Oke, nah ini suatu bagian dari kelainan kacamata ya. Ya. Memang pada kondisi mata tertentu dengan ukuran kacamata yang cukup tinggi ya, minus tinggi itu biasa di atas minus 6. Kalau silinder di atas 1,5 itu kita bilang tinggi ya. Nah ini berarti iya. minus 4,5 silinder itu cukup tinggi ya, lumayan. Iya. Itu ada resiko namanya amblyopia atau lazy eyes atau mata malas. Nah itu mungkin yang dimaksud penglihatannya itu nggak bisa sempurna. Jadi ada penilaian penglihatan 20/20 itu jadi penglihatan yang paling sempurna lah ya, 20/20. Nah memang ini resiko, apalagi kalau misalnya terjadinya dari kecil. Gimana cara mengembalikannya, saya kurang tahu ini gimana kondisinya, karena yang namanya mata malas atau amblyopia itu ada derajatnya, ada ringan, ada sedang ataupun berat. Semakin cepat terkoreksi, semakin kita bisa mencegah yang namanya amblyopia itu. Jadi makanya anak-anak pun wajib ya diperiksain ya dok. Kita nggak tahu dia kalau ada silindernya besar gitu kan, nanti ke depannya bisa lazy eyes.
terapi atau treatment utamanya adalah dengan penggunaan kacamata sebenarnya. Ya, jadi kita misalnya koreksinya harus dikasih full. Koreksi misalnya silinder minus 4,5 itu berarti kacamatanya harus dikasih ukuran terbaik ya, nggak boleh dikurang-kurangin, setengah seperempat itu nggak bisa. Buat minus aja atau kayak silinder tadi itu bisa dok? Oke, kalau lasik itu kan kita mau mengurangi atau menghilangkan ketergantungan kacamata ya. Jadi dari tadinya ada kacamata ukurannya sekian jadi 0 gitu. Itu bisa dok. Jadi tentunya melalui pemeriksaan ya, screening sebelum lasik untuk mengetahui kondisi kornea kita dan mata kita. Jadi kalau untuk mata minus, silinder atau plus pun sebenarnya bisa untuk dilasik gitu. Oke. Terus tadi juga dokter menyinggung jangan lupa untuk periksa mata ya dok. Kalau misalnya setiap usia itu pemeriksaan mata rutinnya itu berbeda nggak sih dok? Jangka waktunya yang bagusnya itu berapa? Iya kapan? Ya kalau usia anak ya tergantungnya kondisinya dok. Karena anak-anak kita apakah dari bayi baru lahir ada keanehan atau masalah di mata, karena kalau fungsi kita baru bisa nilai setelah dia mungkin masuk usia preschool atau school ya. Jadi kita bisa nilai dia secara subjektif. Kalau di bawah itu kita harus secara objektif saja. Nah, usia SD, SMP, SMA, usia sekolah itu minimal setahun sekali ya. Setelah usia itu udah agak dewasa mungkin bisa kita 2 tahunan sekali. Masuk lagi ke usia 50, nah itu bisa minimal setahun sekali. Atau pada pasien-pasien memiliki penyakit-penyakit sistemik, misalnya diabetes, minimal setahun sekali banget tanpa keluhan ya. Tapi kalau ada keluhan mah wajib ya diperiksakan ya. Iya, kalau misalnya dirasa udah kayak menurut kita nggak normal nih, udah deh langsung periksa gitu nih, ya. Jangan lupa mata kanan kiri itu beda loh ya. Kita ngeliat gitu, yang kanan jelas, yang kiri burem, jangan di kiri. Iya benar. Berarti jangan lupa ya buat periksa mata selalu ya. Tadi sesuai misalnya anak-anak boleh 6 bulan sampai setahun. Kalau misalnya dewasa liburan, liburan sekolah tuh ramai anak-anak periksa gitu. Iya, apalagi kalau misalnya udah ada keluhan ngelihat dari jauh nggak bisa dibaca gitu ya dok ya. Betul. Terus selanjutnya pertanyaan ketiga masih dari kolom komentar YouTube ya dokter. Dokter halo, izin bertanya, jika mata saya memiliki minus ditambah silinder, apakah mata saya bisa kembali seperti normal lagi dok jika berobat di RSUD? Wah langsung nih dok, mau ke dokter kayaknya dok. Langsung booking. Iya, sebenarnya kalau yang kacamata baik minus silinder ataupun itu sebenarnya normal ya. Kita nggak usah khawatir, aduh minus, mataku abnormal, gitu sebenarnya enggak. Itu adalah bentuk dari kelengkungan kornea dan dari panjang bola mata kita. Jadi kalau untuk berobat itu tujuannya kita mengetahui dulu ya ukurannya berapa, kondisi mata kita gimana. Kalau dengan kacamata sudah terkoreksi full atau terkoreksi tadi 2020 maksimal, ya itu sebenarnya mata kita normal, cuman butuh alat bantu seperti kacamata. Tapi kalau mau menghilangkan ukuran kacamata tadi tuh ya tadi tindakannya itu tadi lasik itu sendiri ya, cuma aja. Iya, berarti boleh tuh yang tadi di RSUD bisa sembuh atau enggak, boleh langsung aja konsul ke dokter Mareta ya di RSUD. Selanjutnya pertanyaan keempat masih dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, seringkali saya lihat anak-anak kalau main handphone sambil tiduran di kamar dan lampunya digelapkan. Dengan itu dampaknya seperti apa dokter? Yang tadi ya sempat disinggung juga, mangga dok ditanya, dijawab. Iya, saya ulangi lagi bahwa memang itu bukan adalah kondisi yang ideal ya, atau kondisi yang disarankan. Kalau bisa dihindari deh kayak gitu, karena nanti bisa bikin satu matanya capek lelah, kemudian dia jadi nggak bisa tidur. Hormonnya tadi ya terganggu. Iya, terganggu irama tidurnya. Sehingga besok dia, apalagi anak-anak nih besok belajar pagi, nggak fokus ya, bisa mengurangi fokus dia besok paginya. Pelajaran bisa menurun ya kan. Kemudian yang kedua, kalau memang ternyata ada gen kacamata, terus ada riwayat ukuran kacamata, itu bisa menyebabkan penambahan ukuran kacamata gitu. Jadi jangan ya, harus dihindari. Berarti harus dihindari karena efek jangka panjangnya tidak baik ya. Gitu ya. Penambahan ukuran kacamata itu paling banyak usia anak-anak ya dok ya, anak-anak sekolah itu paling tinggi, paling cepat pertambahan usianya gitu. Karena sebenarnya mungkin anak-anak juga belum memahami ya bagaimana antisipasinya, jadi harus diingatkan gitu kan ya dari orang tuanya. Jadi orang tuanya juga harus tetap mendampingi anaknya gitu ya. Pertanyaan keenam, selamat siang dokter, saya seorang gamers garis keras, bisa bermain game hampir 15 jam sehari. Nah dok, saya ada minus kecil tapi saya kurang sreg dok pakai kacamata. Apakah solusi lain dok agar saya tetap nyaman? Waduh, ini gamers pro nih ya, kayaknya ya 15 jam per hari, lebih lama dari kita Iya, jadi dibayar ya dok ya.
Jadi, jadi selain kacamata ada alternatif lain dong, yaitu tadi lensa kontak. Lensa kontak ya. Lensa kontak itu ada yang dua tadi, ada yang soft atau yang lunak, atau yang rigid, yang keras, yang hard lens. Nah, itu mungkin bisa dijadikan alternatif ya bagi orang-orang yang nggak bisa atau nggak suka pakai kacamata. Gitu. Iya. Kalau misalnya ya lasik, dok, ya, dia sebenarnya maksimal ada minusnya nggak sih dok? Misalnya minus 6 maksimal boleh dilasik kayak gitu. Kalau minus minimal nggak ada sih dok ya. Biasanya maksimal ya, karena tadi kita sesuaikan dengan ketebalan kornea kita ya. Semakin tinggi lasik, semakin tinggi minusnya, maka nanti akan semakin banyak atau semakin tinggi lapisan kornea yang kita buang atau kita ambil. Jadi kalau terlalu tinggi, malahan minusnya biasanya nggak bisa. Berarti untuk pertanyaan ini tetap harus konsultasikan ke dokter matanya ya dok, agar minusnya tidak bertambah juga, agar bisa mata tidak cepat lelah juga gitu ya, biar kesehatan matanya tetap terjaga. Pertanyaan selanjutnya, siang dokter, selain sayuran dan buah, ada nggak sih hal yang dapat menjaga mata kita tetap sehat dan fresh? Sama saya pernah dengar dokter ada senam mata, itu dilakukan seperti apa ya dok? Apakah efektif dokter efeknya? Tentang mata sehat ya, mata sehat sih tadi banyak ya dari tadi disampaikan, banyak sekali. Makanan juga penting tetap ya. Kemudian senam mata itu ya tujuannya sebenarnya untuk mencegah mata lelah tadi ya. Itu sejalan lah dengan yang dari kita omongkan. Kita boleh kok kalau kita kebiasaan kerjanya natap satu layar, kita bisa senam mata, kita lirik ke samping kanan kiri biar ototnya nggak tegang, nggak kaku, itu bisa menjaga. Bisa kok, itu bisa dilakukan. Ya. Oke, selanjutnya siang dokter, saya mau bertanya dok, apakah baik penggunaan soft lens untuk mata minus? Ya, tadi kita udah bahas tentang soft lens yang memang soft lens itu salah satu alternatif ya untuk mata minus. Pada beberapa pasien yang memang nggak bisa pakai kacamata atau memang pekerjaan dan lain-lain, cuman ya baiknya memang kita konsultasikan dulu ya. Karena soft lens itu susahnya adalah perawatannya gitu. Mungkin banyak yang jual di pasaran, tapi kadang pasien tuh belum paham ya gimana merawatnya, mencegah infeksi, penyimpanannya dan gitu. Jangan takut mau ke dokter mata, jangan takut. Jadi nanti kita ukur juga kok. Jadi soft lens itu ukurannya bisa berbeda dengan kacamata dok. Jadi nggak plek-plekan, kacamata bisa kita kasih ukuran untuk beli soft lens gitu. Berarti nanti diukur lagi, disesuaikan ya dok ya? Biasanya dia ada, nanti bisa saya kasih saran, ini pakai soft lens sekian gitu. Iya, kan suka ada nih pasien yang ternyata tiba-tiba matanya minus terus udah kayak gitu ya udah deh nggak usah pakai kacamata. Jadi kan harusnya konsultasikan lagi ke dokter ya dok kalau misalnya nggak mau pakai kacamata gitu ya. Tapi tetap ya walaupun kita mau pakai soft lens itu tuh kita harus punya kacamata. Tapi kita akan bikin dulu kacamatanya karena ketika kita matanya lagi iritasi kan soft lens harus dibuka, ya harus disimpan. Tetap nanti sebagai backup ya pakai kacamata dong. Iya, benar-benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, siang dokter, izin bertanya untuk menghilangkan garis-garis kuning di mata bagaimana ya dok? Garis-garis kuning ya? Garis-garis kuning itu apa ya dok? Pink wekela gitu atau apa ya? Memang ada beberapa pasien yang memang matanya tuh lebih sensitif ya, biasanya daripada orang-orang yang lebih sensitif atau dia tuh sering terpapar angin, debu, kerjanya banyak outdoor, kena panas, kena angin, naik motor, bawa kendaraan, itu biasanya garisnya terlihat karena rata-rata di bagian medial ya, di intermediate. Nah, itu bisa kalau dihilangkan sempurna banget sih mungkin nggak bisa ya, tapi itu bisa cegah itu tadi dengan menggunakan misalnya naik motor kita pakai kacamata pelindung atau pakai helmnya ditutup ya, helmnya jangan dibuka. Kemudian kita bisa kasih tadi artificial tears ya, mencegah iritasi gitu. Ini mungkin biasanya orang-orang yang banyak kerja di luar nih biasanya kayak gitu. Iya. Berarti biasanya untuk yang mata kuning ini biasanya pada orang yang lebih sering terpapar dari luar ya. Memang sensitif dan punya riwayat misalnya nih alergi mata itu juga ada. Matanya lebih kuning dari lebih kuning. Untuk menguranginya itu paling kalau bisa keluar jangan lupa pakai pelindung. Betul, pakai pelindung. Kalau lagi panas. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Udah. Mungkin pertanyaannya cukup banyak ya dokter lumayan ya. Terus tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol. Mungkin ini saya simpulkan ya dok ya dari
Hari Penglihatan Mata Sedunia ini, yaitu dengan tema Love Your Eyes at Work, di mana sudah diberikan tips-tipsnya oleh Dr. Mareta. Misalnya kalau misalnya kita sering menatap layar, jangan lupa tadi yang rule of 20-nya itu, ya dok ya, 20 menit kita menatap layar. Setelah itu harus 20 detik kita berkedip atau menatap ke sekitarnya, kalau bisa yang hijau-hijau, dengan jarak minimal adalah 6 meter atau 20 feet tadi ya. Terus selanjutnya kalau misalnya kita punya kacamata anti radiasi, jangan lupa boleh dipakai gitu ya, untuk mengurangi dari si sinar blunya itu. Betul. Ya. Terus kalau misalnya kita terpapar terpapar sinar matahari, jangan lupa pakai kacamata anti UV-nya juga. Betul. Gitu ya dok ya, agar mata kita tetap terjaga. Selain itu makanan juga harus tetap dijaga. Terus pencahayaan dari layar gadget yang kita pakai gitu. Sama kalau misalnya silau, jangan lupa pakai kacamata juga. Betul. Gitu ya dok ya. Kalau misalnya pekerjaan yang berhubungan dengan dunia luar atau percikan kayak gitu, jangan lupa kalau ada kegawat daruratannya dicuci dulu menggunakan air mengalir ya, sampai setidaknya mengurangi gejala, terus diperiksakan ke dokter. Dan juga kalau misalnya dirasanya gawat gitu, langsung datang ke IGD. Iya, jangan lupa pakai pelindung juga ya kalau kerja. Pakai pelindung juga kalau bekerja ya. Mungkin sekian tipsnya ya dok ya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya udah lengkap kayaknya ya, sama dokter Cindy. Sama jangan lupa periksa mata ya. Kan karena kadang ada penyakit yang gangguannya tidak terasa sama kita gejalanya gitu ya dok. Minimal setahun sekali lah. Ya. Oke, mungkin sekian podcast dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita tutup, terima kasih banyak Dr. Mareta atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.